Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman para YouTuber pemula yang seperjuangan ya. Mudah-mudahan semua sehat, tanpa kekurangan suatu apapun dan masih semangat untuk menjadi seorang YouTuber. Ada tiga hal yang harus kita ketahui, tiga hal yang harus kita ketahui ketika kita menjadi seorang YouTuber pemula. Pertama, kita harus memiliki kamera, itu pasti. Dan kamera tidak harus mahal, karena kita seorang YouTuber pemula. Tapi berpikir untuk membuat video bagus, pasti setiap para konten kreator akan berpikir sama seperti itu, membuat sebuah konten dengan hasil konten yang bagus. Itu yang pertama. Tetapi pernah saya sampaikan di beberapa konten yang lalu, kalau kita mengharapkan atau kita memulai harus dengan sebuah kamera profesional, maka saya pastikan teman-teman tidak akan segera memulai membuat konten. Karena biaya itu semua, peralatan itu semua tidak murah. Kisaran 30 juta ke atas. Saya juga sering membahas bahwa untuk memulai sebuah channel, kita bisa memulai dengan kamera seadanya yang kita miliki. Sekarang Android itu sudah hampir setiap orang sekarang sudah menggunakan Android, dan itu semuanya dilengkapi dengan kamera. Mungkin megapikselnya berbeda-beda, tapi jangan khawatir, karena saya memulai sebuah channel, saya lakukan pembuatan itu dengan Android dengan kamera berkapasitas 2 megapiksel, kecil sekali kan. Dan kemudian kapasitas memori juga nggak besar-besar amat, karena tahun segitu saya hanya mampu beli yang seukuran itu. Dan saya tidak putus harapan dengan hanya menggunakan kamera yang berkapasitas 2 megapiksel itu. Oke, clear ya, kamera tidak ada masalah. Kita bisa akalin dengan segala cara agar bisa membuat sebuah konten. Yang terpenting adalah isinya nyampe kepada penonton. Yang kedua adalah banyak para YouTuber pemula tidak memahami berapa sih durasi sebaiknya yang kita unggah untuk sebuah konten dalam sebuah channel. Oke, kita bahas di sini masalah durasi. Durasi banyak para di luar sana lah, saya nggak mau menyebut sebuah pemilik tema. Di luar sana itu banyak yang mengatakan bahwa sebaiknya kita membuat membuat konten dengan durasi yang semakin panjang semakin bagus. Oke, semakin panjang semakin bagus itu untuk orang yang sudah monet dan dengan viewer yang sudah lumayan banyak ya. Dan untuk pemula, saya rasa dengan durasi lebih dari 3 menit itu menurut saya mubazir. Idealnya adalah menurut saya adalah 3-4 menit, yang karena sesama konten kreator, sesama YouTuber pemula, isi kepalanya adalah mencari subscriber, untuk mengejar 1000 subscriber. Yang kedua adalah untuk mengejar jam tayang. Kita nggak munafik, kita sama-sama tahu di awal-awal kita konten, maka yang kita kejar itu dengan anggapan karena pengetahuan minim. Ingat, karena pengetahuan minim maka kita hanya mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kita kejar, kita kebut, kita tonton ala kadarnya, mungkin nggak ada 1 menit bahkan, kemudian kita like, comment, subscribe, beralih ke konten yang lain. Terus begitu kita lakukan, benar kan? Itu nanti ada caranya, akan saya bahas nanti, tapi untuk topik kali ini bukan itu.
Nah, waktu yang ideal saya katakan 3 menit. 3 menit tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Tapi itu menyelamatkan kita untuk menonton, viewer untuk menonton dengan durasi yang lengkap. Percuma kita panjang-panjang, isinya juga enggak sesuai dengan harapan, karena temanya berbeda, udah pasti tidak akan berselera untuk melanjutkan sebuah video yang kita unggah. Misalkan saya di channel yang satunya Murad Official. Murad Official itu temanya adalah tentang project teknologi. Teknologi ketika saya nonton atau ketika video saya, misalkan saya sedang lagi melakukan pekerjaan bajaringan, tetapi yang nonton, taruhlah misalkan dia menggunakan tema mukbang, ya, tema dia mukbang, nonton bajaringan. Menurut teman-teman, kira-kira dia berselera nggak nonton video itu? Kalau saya berikan, taruhlah 6 menit, dia tonton 6 menit. Saya yakin nggak? Saya pastikan nggak, karena saya dulu begitu, saya paham betul. Dan juga beberapa teman-teman mengalami kasus jam tayang hilang, subscriber hilang. Itu dikarenakan ulah dari pemilik konten sendiri. Karena dia melakukan kecurangan, tapi dicurangin dia nggak terima. Oke. Jadi idealnya berapa? 3 menit. Ya. Kalau misalkan yang lain berpendapat lain, monggo. Yang ketiga adalah, permasalahannya adalah dalam memulai sebuah konten adalah rasa malu. Itu wajar. Malu misalkan hasil dari video rekamannya itu dianggap jelek. Iya, memang jelek. Saya katakan memang jelek. Coba deh cek dari semua konten kreator awal pertama kali bikin video itu, saya pastikan jelek. Ya, saya pastikan jelek. Jangan khawatir, hampir semuanya begitu. Tapi kalau kita tidak memulai, sukses yang kita harapkan itu semakin mundur. Ingat, sukses nanti itu dimulai dari sekarang. Juga bukan nanti, tapi sekarang. Kita mau memulai sekarang, maka sukses itu semakin cepat. Ya. Bisa dipastikan, saya katakan, kalau misalkan para hater itu akan membuli kita karena video kita sudah jelas, saya katakan tadi, hasil video kita itu jelek. Iya, jelek. Kita sendiri nggak pede, apalagi orang yang nonton, ya kan? Tapi jangan khawatir, semua berproses seiring dengan waktu, karena semakin sering kita melakukan, kita akan semakin paham, dan itu seperti jenjang, semuanya akan sesuai pada prosesnya. Yang perlu diketahui adalah, orang pintar itu kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang beruntung. Dan orang beruntung kalah dengan orang yang rajin. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.